Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Kusmiadi. Saya dari Fakultas Ekonomi Syariah Angkatan 2020. Di sini saya akan membahas mengenai manfaat dan contoh sistem informasi manajemen guna memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Anggi Setia Prayoga, Eskom MM. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan kita. Kita mulai dari manfaat sistem informasi. Baik, di sini ada manfaat sistem informasi. Secara umum, manfaat sistem informasi dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat berwujud dan manfaat tidak berwujud. Manfaat berwujud, sistem informasi yang baik dapat digunakan tidak hanya untuk penyimpanan data secara elektronik, tetapi harus mampu mendukung proses analisis yang diperlukan oleh manajemen. Yang kedua adalah manfaat tidak berwujud. Sistem informasi seringkali menjadi titik kritis pada proses bisnis sebuah perusahaan karena sifatnya tidak berwujud. Aspek-aspek ini seringkali diabaikan. Contohnya seperti peningkatan kepuasan konsumen, peningkatan kepuasan karyawan, peningkatan mutu dan jumlah informasi, dan peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen. Ada juga manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen. Ada penghematan waktu, penghematan biaya, peningkatan efektivitas, pengembangan teknologi, dan pengembangan personel dalam perusahaan. Ya, secara yang yang kita udah ketahui, dalam penghematan waktu, pastinya pekerjaan kita kalau memakai sistem tuh pasti lebih efisien dalam waktunya, efisien dalam dalam penghematan biaya. Cuman dengan memakai sistem ini kita emang jadi hemat biaya, tapi sayangnya pasti bakal ada yang hilang, yaitu SDM yang dipangkas karena adanya sistem ini. Next, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya adalah masih manfaat sistem informasi. Sistem informasi memiliki berbagai manfaat, diantaranya tuh mempermudah untuk mendapatkan informasi terbaru, mempermudah melakukan komunikasi, mempermudah mendapat ilmu pengetahuan terbaru, mempermudah juga membangun relasi, mempermudah kegiatan sehari-hari, mempermudah kegiatan kerja, dan berpeluang untuk menjadi lapangan kerja. Nah, bagaimana rekan-rekan? Banyak banget kan manfaat dari sistem informasi itu. Jadi kalau misalnya kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, ya otomatis kita yang bakal tersisih dengan sistem-sistem yang semakin update, tapi kita tidak mengupdate skill kita, akhirnya kita yang bakal tersisih oleh sistem-sistem yang semakin canggih gitu kan. Oke teman-teman, kita lanjut ya kepada contoh sistem informasi manajemen dan aplikasi penerapannya. Di sini saya akan memberikan 12 contoh sistem informasi dalam manajemen yang ada di kita ya. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sebuah aplikasi sistem manajemen bisnis yang mempermudah pengelolaan bisnis secara terintegrasi. Sistem ini memiliki konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, meliputi manusia, dana, mesin, suku cadang, material, waktu, dan kapasitas yang berpengaruh luas mulai dari manajemen paling atas hingga operasional di sebuah perusahaan. ERP biasanya digunakan oleh perusahaan dalam mengelola manajemen, melakukan pengawasan, saling terintegrasi terhadap unit-unit bidang kerja di dalam perusahaan. Misalnya bidang akunting, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, pengelolaan, persediaan, dan operasional. Yang kedua ada Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajerial end user. DSS dapat membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan
dalam perusahaan. Contoh kasusnya ya sebuah aplikasi untuk menentukan kelayakan proposal kredit, misalnya kredit kepada Bank Mandiri atau yang lainnya lah. Dan yang ketiga ada Informatic Management System, IMS. IMS berfungsi untuk membantu spektrum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. IMS juga mampu menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi secara e-procurement. Yang keempat, ada Executive Information System atau EIS. Adalah tipe sistem informasi manajemen yang sesuai untuk kebutuhan informasi strategis bagi manajemen atas. Tujuan dari sistem informasi eksekutif berbasis komputer adalah memberikan akses yang cepat dan mudah informasi selektif tentang faktor-faktor kunci dalam melaksanakan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen atas. Yang kelima nih, ada Transaction Processing System atau TPS. Merupakan sistem yang dapat berfungsi untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Sistem TPS berguna untuk proses data dengan jumlah besar sebagai transaksi bisnis yang rutin. Transaction Processing System biasanya diimplementasikan untuk manajemen gaji, inventaris. Contohnya ialah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa, Pemprov, atau gimana gitu ya. Ya, salah satunya yang mungkin banyak sekali kita ketemui, ya mungkin rekan-rekan juga pernah berbelanja ke minimarket. Contohnya ke Alfamart atau ke Alfamidi gitu kan. Sistem di sana pembayarannya tuh udah pakai yang namanya Transaction Processing System. Jadi si aplikasi kasirnya tuh udah memakai Transaction Processing System. Kebayang nggak sih kalau kita belanja ke minimarket masih secara manual? Wow, itu pasti bakal sangat antri sekali ya. Oke, kita lanjut. Yang keenam ada yang namanya Information Reporting System atau IRS. Information Reporting System menyediakan informasi produk untuk managerial and user untuk mendukung mereka dalam menentukan keputusan setiap harinya. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System. Informasi dari Information Reporting System berupa laporan yang bisa disesuaikan berdasarkan permintaan periodik atau situasi pengecualian. Contoh, manajer penjualan dapat menerima laporan analisa penjualan setiap bulannya untuk mengevaluasi hasil penjualan produk. Jadi kan di sana udah dibahas tuh ada periodiknya. Jadi kita bisa tarik data sesuai per hari, per minggu, per bulan untuk mengcontrolling, kayak istilahnya ya kayak di sales ya pasti kontrol nih setiap hari tuh pembeliannya atau penjualannya tuh bagaimana gitu kan. Oke, next ya rekan-rekan. Yang ketujuh ada Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat berguna bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, mulai dari produsen, pemasok, pengecer, sampai konsumen akhir. Yang kedelapan ada Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan sebuah pengetahuan baru ke dalam organisasi. Knowledge Work System mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu memberikan dan menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi. Mungkin untuk kita sebagai mahasiswa, kita juga udah memakai sistem informasi Knowledge Work System. Ya, contohnya adalah si AKAD. Di sana kita sudah terintegrasi, kita bisa melihat yang namanya jadwal pelajaran atau IPK kita dan jadwal-jadwal selanjutnya yang udah terintegrasi dari mulai keuangan, pembayaran, SPP, dan semuanya. Oke, kita lanjut ke yang 9, yaitu adalah Office Automation System atau OES.
Sistem aplikasi ini berguna untuk memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Misalnya komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada user di perusahaan. Contohnya adalah word processing dan electronic message. Yang ke-10 ada expert system IS dan artificial intelligence. Sistem ini pada dasarnya memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengkaji pemecahan masalah dengan memakai pengetahuan dari pakar dan tenaga ahli yang telah dimasukkan ke dalamnya. Pengetahuan dari pakar di dalam sistem ini yang digunakan sebagai dasar bagi sistem untuk memecahkan masalah. Contohnya sistem jadwal mekanik. Nah, expert system IS dan artificial intelligence ini, jika kita tidak bisa mengimbanginya, maka kita akan semakin mundur dan kemajuan zaman semakin maju. Kalau kita terlambat untuk mengupdate skill dan kemampuan kita, otomatis kita akan ketertinggalan sangat jauh. Yang ke-11 ada Computer Supported Collaborative Work, CSCW. Adalah istilah yang lebih umum dari GDSS yang mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut groupware untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. Dapat diartikan sebagai penggunaan komputer dan software untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama dalam sebuah grup di mana setiap anggota grup menyadari kehadiran anggota lain pada grup. Dan yang terakhir adalah Group Decision Support System. GDSS adalah sebuah sistem aplikasi komputer yang interaktif yang menganalisa pencarian solusi dari sebuah permasalahan problem yang tidak terstruktur dari seperangkat pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Sistem tersebut membuat kelompok, terutama sekelompok manajer, dalam menganalisa sebuah masalah dan dalam melakukan sebuah keputusan bersama dalam menganalisa sebuah masalah namun GDSS mencari solusi melalui pengumpulan pengetahuan dalam sebuah kelompok, bukan per individu. Biasanya berbentuk skenario, konsultasi, dan kuesioner. Contohnya adalah e-government. Nah, rekan-rekan, mungkin sedikit yang sudah saya bahas ya. Alhamdulillah pembahasan manfaat dan contoh sistem informasi sudah saya sedikit bahas nih. Semoga rekan-rekan semua merasa tidak puas dengan apa yang sudah saya bahas, agar rekan-rekan bisa mencari informasi dan referensi terbaru untuk menambah pengetahuan mengenai manfaat dan contoh sistem informasi manajemen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.